belanja, ya, 3 pembiayaan. Inilah disebut APBD ini. 3 komponen ini. Ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Nah, sekarang berapa pendapatan kita 2020 ini? Pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang 2020 sebesar 1,1 triliun Bapak Ibu Saudara sekalian. 1,1 triliun Bapak Ibu Saudara sekalian. 1,1 triliun Bapak Ibu Saudara sekalian. Konstitusi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga saya memanfaatkan kesempatan ini karena saya juga perlu menyampaikan situasi kondisi keadaan di Kabupaten Bengkayang, ya. Karena bagaimanapun Ibu Maria Lestari ini mitra kerjanya di Komisi 10 ini kan ada Kementerian Pendidikan, ya. Ya tentu levelnya sudah pertemuannya dengan setidaknya level menteri dan dirjen yang pengambil kebijakan top leader kita. Nah, jadi beliau juga selain mitra kerjanya Komisi 10 itu Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Pemuda Olahraga, ya. Kemudian juga termasuk beliau ini perpustakaan dan pengawasan perbatasan. Jadi saya pikir sangat, ya, termasuk pariwisata, ya, sangat strategis sekali untuk kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga sampaikan bahwa Ibu Maria Lestari ini dulu beliau anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, ya, periode 2014-2019, kemudian pada pemilihan umum 2019 yang lalu terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Kalimantan Barat 1. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak Kadis menyinggung soal keuangan daerah kita. Perlu kami sampaikan juga, kebetulan saya juga unsur pimpinan DPRD dan ini periode kedua. Saya dari periode pertama yang lalu bergabung di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkayang. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita Bapak Ibu kepala sekolah yang tahu berapa sih pendapatan Bengkayang atau APBD kita dari sisi pendapatannya? Silakan angkat tangan. Tahun 2020 berapa uang kita? Nggak tahu ya? Belum tahu ya? Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah problem kita sebetulnya. Karena ketidaktahuan kita, maka sering terjadi yang namanya salah paham, salah pengertian, ya enggak? Saling menuduh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran kita. Kalau kita bicara soal tujuan kita berbangsa dan bernegara, berdemokrasi, berpolitik, hanya satu sebetulnya. Apa itu? Terwujudnya kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum. Betul nggak? Itu sebenarnya tujuannya. Nah, bagaimana kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum bisa terwujud? Salah satunya dengan jalan pembangunan. Nggak mungkin jalan buruk, sekolah buruk, kalau kita biarkan nggak dibangun, bisa jadi baik. Betul nggak logikanya? Harus dilakukan pembangunan. Makanya sekarang dicanangkan namanya Nawacita. Ya enggak? Nawacita 1, Nawacita jadi 2. Kemudian dulu ada namanya Repelita, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan sebagainya. Nah, sekarang bicara pembangunan, kunci utamanya agar pembangunan dapat terrealisasi apa? Kuncinya tidak lain tidak bukan adalah anggaran, uang, dana, hepeng, money, lui. Betul nggak? Sekarang kita buat perencanaan seindah apapun, sebaik apapun kita buat perencanaan, kalau pada akhirnya tidak ada pembiayaannya, perencanaan hanyalah sebuah sebuah mimpi saja, kan begitu? Karena apa? Nah, sekarang kita bicara uang, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pembangunan, pembiayaan pembangunan, baik pembangunan dunia pendidikan maupun yang lainnya. Amanah undang-undang jelas pendidikan sekurang-kurangnya 20% kita anggarkan di daerah, di provinsi maupun di pusat. Nah, sekarang uang yang kita gunakan untuk membangun ini dari mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini penting kita ketahui dulu. Ya, Ibu Bapak kepala sekolah mesti tahu dulu, karena ini agar bisa kita sampaikan kepada mungkin siswa, mungkin orang tua siswa, mungkin masyarakat kita. Dari mana uang kita ini, uang Bengkayang ini yang kita gunakan untuk membangun? Sumber uang banyak, Bapak Ibu. Satu, bisa uang pribadi. Bisa nggak uang pribadi kita gunakan untuk membangun? Bisa. Kalau Pak Gustian orangnya sosial, jalan buruk dia bangun, bisa, tidak ada masalah. Tapi ada nggak orang yang mau membangun dengan uang pribadi? Ada. Yang kedua, uang siapa? Uang pihak ketiga bisa nggak? Bisa. Kalau ada swasta yang mau menyumbang kita, ada yayasan, ada mungkin misi, seperti rumah sakit, sekolah banyak kok dibangun oleh misi.
Ya enggak, dengan tanpa uang pemerintah bisa, bisa. Tapi ada enggak di zaman sekarang ini? Yang ketiga, uang yang kita gunakan itu uang siapa? Yang kita gunakan adalah uang negara, uang pemerintah. Itu yang kita gunakan selama ini buat membangun, Pak Kadis. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaan kita, berapa sih uang negara yang masuk ke Bengkayang setiap tahunnya? Ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya enggak? Nah, saya ambil gambaran di tahun 2020 saja. Ya, kita tidak bicara yang sudah lalu. Tahun 2020 yang disebut dengan APBD ini kan ada 3, Bapak Ibu. 1 pendapatan, 2 belanja, ya, 3 pembiayaan. Inilah disebut APBD ini. 3 komponen ini, ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Nah, sekarang berapa pendapatan kita 2020 ini? Pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang 2020 sebesar 1,1 triliun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini komponen dari mana, Pak Isidorus? Komponennya adalah 97% berasal dari dana transfer atau dana kiriman dari Jakarta. Jadi kita tidak bisa lagak-lagak, Bapak Ibu. Kalau Jakarta stop keran uang kita, mati kita, Pak Kadis. Sisanya dari mana, PSI? Sisanya PAD, pendapatan asli daerah kita. Itu hanya menyumbang 3% dari struktur dan postur APBD kita. Itu pendapatan kita, Bapak Ibu. 1,1 triliun. Nah, sekarang kita berpikir 1,1 untuk apa, Pak Isidorus? Baru kita masuk ke namanya belanja daerah. Belanja daerah kita ini 60% kita masih habis untuk namanya belanja tidak langsung atau belanja rutin atau belanja pegawai. Itu 60% dari pendapatan kita habis, Bapak Ibu. Untuk apa saja itu, Pak Isi? 1 komponen bayar gaji pegawai. 1 tahun kita harus saving APBD kita untuk bayar gaji kita kurang lebih 5.000 pegawai kita. Ini pegawai dulu, itu kurang lebih 450 miliar. Itu 1 tahun. Nggak bisa diganggu-gugat, Pak. Harus kita simpang buat gaji setahun. Honor kita berapa, PSI? Honor kita kurang lebih 3.000-an sekarang. Honor daerah itu menghabiskan kurang lebih 50 miliar untuk gaji mereka 1 tahun. Ya, belum lagi pembiayaan lain. Belanja pegawai itu bukan hanya perjalanan dinas, Bapak Ibu, pemeliharaan kantor, makan minum, belum hibah, bansos dan sebagainya. Menghabiskan 60%-nya dari sisi pendapatan daerah kita. Terus PAD kita berapa, Pak? PAD kita kurang lebih 54 miliar penerimaan kita di tahun 2019 yang lalu. Hanya menyumbang 3% dari struktur dan postur APBD kita. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari publik harapkan nih mencapai kejahatan tadi? Itu sebetulnya ada dalam komponen belanja modal namanya, atau belanja langsung atau belanja barang jasa. Itulah yang dinikmati oleh publik sebetulnya, Bapak Ibu saudara sekalian. Contoh apa? Rumah sekolah itu belanja modal, ya. Apalagi jalan, jembatan, belanja modal, irigasi, belanja modal. Nah, berapa yang masuk untuk belanja modal itu? Ya sisanya, Bapak Ibu. Baik yang berasal dari, kalau dari DAU kita, karena pendapatan tadi kan ada komponen DAU, DAK. DAU kita habis, Bapak Ibu. Kurang lebih DAU kita 668 miliar. Tahun 2020 ini habis buat belanja pegawai atau belanja rutin kita. Berarti kita mengharapkan apa? DAK, dana alokasi khusus. Nah, ini ada kaitannya juga dengan kehadiran Ibu Maria Lestari hari ini. Karena DAU kita tidak mampu kita gerakkan buat belanja publik, Bapak Ibu saudara. Tanya Pak Kadis, ada nggak DAU yang bisa kita buat rumah sekolah? Nggak ada, selain DAK. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang uang kita yang 1,1 itu berapa sih yang bisa kita gerakkan? Ini contoh. Kita di pendidikan kita harus menghabiskan sekurangnya 20%. Tapi Bengkayang kita selalu lebih, Bapak Ibu. Kemarin mungkin 2020 ini kurang lebih 24% kita, Pak. Artinya kita selalu melampaui target nasional kita alokasikan buat pendidikan. Buat kesehatan 10%, ADD 10%. Ya. Kemudian